Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Kinanti Aprilianti. Saya mahasiswa PPG 2022 kategori 2 Universitas Siliwangi. Pada pembelajaran kali ini, saya mengambil materi statistika MEAN, rata-rata hitung. Pada kelas 12 IPA di SMA Negeri 1 Kapetakan. Pada pembelajaran kali ini, saya menggunakan project based learning. Mohon saran dan kritik untuk pembelajaran yang saya lakukan agar kedepannya bisa lebih baik lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bertemu lagi dengan Ibu Putri untuk belajar matematika ya di kelas 12 IPA. Hari ini kita akan belajar statistika, tapi sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Untuk itu, ketua kelasnya silahkan dipimpin doa, Sanjaya. Sebelum belajar, mari kita baca doa. Baca doa dalam hati, mulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi! Pagi. Oke, sip. Sangat semangat sekali. Oke, luar biasa ya. Selanjutnya, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, saya mau cek dulu apakah sudah mempersiapkan segala sesuatu untuk pembelajaran hari ini. Are you ready? Apakah kalian sudah siap? Alat tulisnya di bawah, ada semua alat tulisnya? Ada. Ya. Laptopnya ada semua per kelompok satu. Saya mau cek dulu kehadirannya. Hari ini siapa yang nggak berangkat, Mel? Widianto sakit. Ya, Widianto sakit. Sama siapa lagi? Ada lagi? Fajar sakit. Oke, semoga teman-teman kita yang sakit segera diberikan kesehatan. Pembelajaran hari ini kita akan bahas mengenai statistika MEAN ya. Oke. Kalian lihat di sini. Ini adalah gambar brosur. Kita akan melihat manfaat atau mengetahui manfaat statistika itu untuk apa saja sih? Ini adalah suatu brosur tentang hasil sensus penduduk gitu ya. Jadi, manfaat dari statistika ini kalian bisa memanfaatkannya untuk sensus penduduk. Pernah kalian melihat orang yang sedang mensensus di setiap rumah? Apa yang ditanyakan? Coba acungkan tangannya. Ya, Mel. Menanyakan kartu keluarga. Kartu keluarga bagus. Terus apa lagi, Mel? Sudah itu aja, Bu. Oh, Saya tahu. Biasanya ada lagi apa coba? Pekerjaan bagus. Pekerjaannya apa begitu ya? Kira-kira menurut kalian hasil sensus itu digunakan untuk apa? Penghasilan. Jadi itu ya untuk mengetahui hasil penghasilan atau juga bisa ternyata di sini ada lagi tuh jumlah penduduk Jawa Barat. Berarti kan mengetahui jumlah penduduk. Itu bisa digunakan menggunakan statistika. Kemudian ini ada yang bulat ini apa coba? Ya, Utipa. Diagram lingkaran. Betul, diagram lingkaran. Di sini ternyata ada persentasenya ya. Ada 10,90% dan lain sebagainya. Ini untuk menggambarkan. Jadi statistika itu gunanya adalah untuk memudahkan kita dalam membaca suatu data. Ya, data apa saja yang bisa digunakan? Misalkan tadi ini ya jumlah jiwanya. Kemudian ini adalah jenis pekerjaannya. Oh, ternyata ada yang masih di bawah umur, milenial juga ada, generasi Gen dan lain sebagainya. Kemudian ada yang tahu ini gambar apa? Ya, Utipa lagi boleh. Diagram garis. Iya. Bu Putri lupa ternyata punya ini. Pokoknya siapapun yang bisa menjawab nanti ada hadiahnya mendapatkan berlian berbungkus. Sekarang kita masuk ke apersepsi. Masih ingatkah kamu tentang penyajian data? Waktu di SMP ini kita belajar tentang data tunggal dan kemarin kita belajar tentang data kelompok. Nah, data tunggal ini apa sih bedanya dengan data kelompok? Iya, bagus Sanjaya. Data tunggal adalah data sendirian. Yang sendirian boleh. Terus kalau data kelompok yang seperti apa? Gimana? Punya apa? Interval. Bagus. Nah, kemarin kan kita buat tabel distribusi frekuensi.
Ketika kalian membuat tabel distribusi frekuensi, apa saja yang harus dicari? Mencari Betul, nilai minimal, Mencari minimal dan maksimum. untuk mencari Frekuensi. jangkauan. Terus banyak kelas interval. banyak kelas interval dengan cara banyak kelas interval itu K ya. Iya. K, lambangnya K. Rumusnya apa sayang? K sama dengan 1 ditambah 3,3 log jumlah Jumlah data. Pintar. Satu lagi. Ayo, satu lagi. Ada 3 kan? Panjang interval. Panjang interval. Caranya bagaimana? Caranya dari nilai jangkauan dibagi dengan banyak kelas. Betul sekali. Nah, sekarang Bu Putri mau tanya lagi. Ketika di SMP, kalian belajar apa sih di statistikanya? Mean, Mean, modus, modus, dan dan median. median. Betul. Selanjutnya, hari ini kita akan belajar tentang mean dari tabel distribusi frekuensi dan histogram. Ini ada kompetensi dasar yang harus kalian capai di hari ini. Yang pertama, menentukan dan menganalisis ukuran pemusatan dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian data, hasil pengukuran dan pencacahan dalam tabel distribusi frekuensi dan histogram. Lanjut, adapun indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, kalian harus bisa menentukan ukuran pemusatan atau mean yang disajikan dalam tabel distribusi frekuensi. Kemudian yang kedua, menentukan ukuran pemusatan yang disajikan dalam histogram. Kemudian yang terakhir, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian data, hasil pengukuran dalam tabel distribusi frekuensi dan histogram. Adapun tujuan pembelajarannya, melalui model project based learning berbantuan Microsoft Excel dengan metode diskusi dan tanya jawab, diharapkan peserta didik dapat menentukan dan menganalisis ukuran pemusatan dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram, sehingga mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian data hasil pengukuran dan pencacahan dalam tabel distribusi frekuensi dan histogram dengan cara mengkaji dan mengumpulkan informasi untuk meningkatkan kemampuan analisis, kritis, kreatif, kolaboratif, komunikatif dalam menyelesaikan masalah secara jujur, jadi harus jujur, serta menambahkan kemandirian belajar. Selanjutnya, mewujudkan rasa syukur serta memiliki sifat disiplin. Kolaboratif artinya harus berdiskusi bersama-sama dan bertanggung jawab. Selanjutnya, penilaian. Hari ini Ibu akan menilai tentang pengetahuan kalian. Kemudian ada keterampilan, kemudian sikap. Selanjutnya, pertanyaan mendasar. Saya akan bertanya dulu. Tadi kan Utifah menjelaskan. Ini adalah Diagram. masih ingat nggak? Tadi Utifah bilang apa? Diagram lingkaran. Diagram lingkaran. Lingkaran. Kemudian kalau ini judulnya bisa kalian lihat di bahan ajar yang sudah Ibu bagikan sebelumnya. Ini di atasnya ada tulisannya. Tulisannya apa? Acungkan tangannya dibacakan. Utifah lagi. Diagram lingkaran dan diagram batang dari data berat badan siswa 60 orang dari SMP. Betul. Berarti mendata diagram lingkaran yaitu berat badan Siswa. Wah, atau yang lainnya adalah yang ini. Tentang apa ini permasalahannya? Mendata jumlah penduduk di RT 13. Ternyata dibentuklah sebuah yang keras. Acungan tangan tadi betul. Tadi betul. Siapa? Nah iya, Ardi bisik-bisik. Acungkan tangannya jangan sekarang karena Bu Putri sudah membagikan kelompoknya ya. Selanjutnya, kalian tinggal buka bahan ajarnya. Silahkan dibuka mulai dari halaman 7. Kita mulai mendesain perencanaan proyek karena sebelumnya kalian sudah menentukan apa yang akan kalian amati. Sekarang kita mengisi rencana pembuatan proyek. Itu tinggal diisi. Di sini sudah ada. Kalian tinggal mengisi nama kelompoknya. Kemudian tugasnya apa saja. Ya, itu ada pembagian tugas juga. Silahkan bekerja sama. Apa nama siswanya yang didata? Datanya kan tadi ini ya, ditulis dulu dong. Sigma itu artinya jumlah. Ini kan hasil penjumlahan, ya enggak? Nah, berarti sigma Bedanya 5. Ini bedanya
5 lagi. Siapa yang presentasi hari ini? Yuk, silahkan. Kelompoknya Sanjaya ya? Silahkan kelompoknya Sanjaya maju ke depan, dipersiapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil proyek kami, pembagian tugas anggota kelompok dalam pengumpulan data. Sanjaya dan Hasanuddin membuat histogram di Excel. Pengumpulan data yaitu Pak data, tabel umur orang tua siswa SMA Negeri 1 Kapetakan. Yang kami teliti yaitu umur dari orang tua siswa. Tentukan banyak kelas interval. Banyak kelas interval 1 ditambah 3,3 log 40 berjumlah 2,9. Bagaimana membaca histogramnya? Dari data umur orang tua siswa di SMAN 1 Kapetakan dari umur 34 sampai 38 yaitu ada 4, 59 sampai 63 ada 2. Kirimin. Ada pertanyaan. Ya, apakah ada pertanyaan dari kelompok yang lain? Tidak ada yang bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya, silahkan ditutup kelompoknya Jaka. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan. Tadi ada yang Ibu bagikan, namanya LKPD. Silahkan didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Ya, nanti ada kelompok yang akan memaparkan hasil akhirnya. 57 dibagi 2, dibagi ya. Berarti cari XI-nya. LKPD-nya sudah selesai dikerjakan? Sudah, oke. Kelompok siapa yang akan presentasi? Kelompoknya? Ya silahkan dibuka, siapa yang mau membuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin Menyampaikan hasil diskusi. menyampaikan hasil diskusi kami. Yang nomor pertama, pertanyaannya adalah berikut ini diberikan 4 distribusi frekuensi. Setiap distribusi frekuensi yang diberikan terdapat kesalahan. Akan membahas kesalahan dari kelas A, B, dan C. Kelas pertama, karena kelas keempat mempunyai jarak yang berbeda, masing-masing kelas mempunyai jarak 5. Sedangkan kelas keempat jaraknya 4. Yang C, masing-masing kelas mempunyai jarak yang berbeda, sehingga saya bingung mana yang jarak yang benar dan mana yang salah. Berarti kelompoknya Marini masih bingung di nomor A, B, atau C? Yang C. Yang C, Cung, yang mau bantu kelompoknya Marini itu memecahkannya. 9 ke 13. Karena apa? Kurang 1. Kurang 1 di kelas yang nomor C. kelompok yang lain bagaimana? 9 ke 13 yang salah. Karena apa? Kurang 1. Kurang 1 tuh apanya? Interval. Oke, sip. Pertanyaan nomor 2. Data berikut adalah data jumlah pengunjung perpustakaan SMA Kapetakan dalam 40 hari kerja berturut-turut. Oke, Hasilnya? jumlah frekuensi adalah 40 dan FI dikali XI sama dengan 3060. Jadi hasil data MEAN tersebut adalah 76,5. Yang lain sama 76,5. Yang lain sama? Sama, oke sip. Ada yang bisa ditanyakan? Sudah cukup? Tidak ada yang ditanyakan? Oke. Sekian dari kami. Wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita ungkapkan hasil diskusi kita hari ini. Siapa yang mau mengungkapkan apa saja hasil diskusi kita hari ini? Dari apa? Dari data. Iya, dari data yang berbentuk histogram dan tabel distribusi frekuensi. Bagus. Ada yang mau menambahkan selain dari WIPA? Tidak ada, cukup. Silakan kerjakan soal evaluasi mandirinya. Ibu kasih waktu 10 menit cukup ya untuk mengerjakannya. Ya, sudah selesai semua ya. Ibu minta ketua kelompoknya mengumpulkan semua pekerjaan temannya lalu dikumpulkan di depan. Kalian ungkapkan setiap kelompoknya pandangan kalian tentang pembelajaran hari ini. Kelompok 1, bagaimana menurut kalian pembelajaran hari ini? Lumayan menyenangkan. Menyenangkan, oke. Kelompok 3. Menyenangkan. Menyenangkan. Kita buat rangkuman tentang pembelajaran hari ini. Berarti hari ini kita belajar tentang apa? Cung, tentang apa? Oke, histogram. Terus apa lagi? MEAN. MEAN dari
Data. Itu dia sampai dengan kesimpulan kita hari ini. Baik anak-anak, minggu depan kita akan belajar statistika kembali, namun minggu depan kita membahas tentang median dan modus. Jadi mohon dipersiapkan untuk minggu depan supaya pembelajarannya berjalan dengan lancar. Selanjutnya kita akan tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk menutup kegiatan hari ini silahkan ditutup doa oleh Sanjaya. Sesudah belajar, mari kita baca doa dalam hati. Mulai. Selesai. Sekian dari saya hari ini, untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga ilmunya hari ini bermanfaat untuk kalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.